Ya, hari ini judul PA kita adalah Dinaungi Kuasa Kasih-Nya. Ini adalah satu penggalan dari referen lagu ini ya, lagu By Gentle Powers dari puisi Dietrich Bonhoeffer. Mungkin ibu-ibu yang kebaktian di GRI Bandung di awal tahun kita ada satu lagu dari 4 lagu itu adalah lagu ini. By Gentle Powers. Nanti mungkin yang mau dengar lagunya bisa lihat di YouTube GRI Bandung, pernah dinyanyikan oleh Kur Pemuda di awal-awal pandemi. Lagunya kalau kita lihat dari liriknya sangat bagus sekali. Itu aja, dia sebenarnya ini adalah bukan Dietrich Bonhoeffer, bukan mau tulis lagu sih, dia kasih puisi gitu ya, sebenarnya satu surat dari penjara untuk kekasihnya yang namanya Maria van Wedemeyer. Dia tulis dari Finkenberg Concentration Lager tahun 1944. Jadi dari kamp konsentrasi dia tulis satu puisi, ada 7 bait. Dan teks puisi ini kemudian oleh Siegfried Fitz dikasih melodinya di tahun 1970 dan menjadi satu lagu yang hari Minggu pertama sempat kita nyanyikan di dalam kebaktian. Lalu saudara juga bisa lihat di YouTube GRI Bandung kalau mau lihat dari Kur Pemuda. Nah, Bonhoeffer dieksekusi mati berapa bulan setelah dia tulis lagu ini, puisi ini, yaitu tanggal 9 April 1945. Dan ini menjadi satu tulisan yang satu tulisan yang matang, tetapi satu tulisan yang secara realistis menggambarkan pergumulan yang berat, tetapi satu tulisan yang secara realistis membuat kita memikirkan ulang apa yang pernah kita anggap sebagai pengertian yang benar yang kita pegang begitu ya. Jadi saya mau kita sama-sama sore ini memikirkan tentang apakah yang saya pikir benar itu benar, apakah saya harus memikirkan ulang kembali atau saya harus bagaimana begitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian di tahun yang baru biasanya kita ini ya full of hope ya. Tahun baru itu kan penuh pengharapan, ada yang punya New Year's resolution atau apapun juga gitu ya. Tetapi di tengah jalan biasanya di bulan-bulan berikutnya kita akan terpapar oleh realita dan realitanya sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus amat gitu ya. Kayak harapan kita makin jauh dan kemudian kita jadi nggak berharap lagi karena ya sudahlah, hidup ini dijalani day by day saja, nggak usah pakai pengharapan lah, kayaknya nggak bisa juga diharapkan karena realitanya nggak sesuai gitu ya, realitanya pengharapan makin jauh dan realita makin buruk, jadi kita merasa gapnya makin besar. Tetapi toh kita tetap memerlukan pengharapan, toh di dalam sesuatu awalan yang baru kita rasanya terus secara natural punya hope gitu ya, punya sesuatu yang untuk bisa kita harapkan di kemudian hari bisa terjadi. Nah, saya mau kita memikirkan ya dari kita punya hopeless reality, gimana waktu kita punya hope, kita masukin ke dalam realita, kenyataan jadi hopeless gitu. Berjalannya waktu, hope itu menghilang. Tapi sebagai orang Kristen, saya mau kita memikirkan di awal tahun ini, kita punya hopeful reality. Jadi realita yang berpengharapan. Nah, realita berpengharapan itu apa sih? Apakah realitanya menjadi makin baik, menyesuaikan naik satu step menuju pengharapan yang kita capai, atau bagaimana? Nah, ini yang saya mau kita ada 3 hal yang kita pikirkan hari ini. Pertama, kita mau mempunyai hopeful reality karena kita sadar dari satu teks puisi ini, Bonhoeffer mengatakan kita ini sebenarnya dinaungi oleh kuasa kasih-Nya. Kita surrounded by His true gentle power. Kita ini dikelilingi oleh kuasa kasih-Nya. Kalau kita dikelilingi oleh kuasa kasih-Nya, maka kita bisa punya hopeful reality. Dan ini 3 hal yang akan kita pikirkan sama-sama. Nah, gimana bisa adanya hopeful reality ini? Apakah ada perubahan situasi kah? Dari mana saya mesti memulainya? Apakah situasi mesti berubah? Apakah saya dulu berubah? Atau orang lain dulu berubah? Atau bagaimana? Apa yang berubah yang membuat satu step awal kita punya hopeful reality? Mari kita sama-sama buka di dalam Mazmur 56 ya. Mazmur 56. Ini akan saya baca beberapa ayat saja, nanti saudara bisa baca di rumah ya. Mazmur 56, saya baca ayat 1, 4, 5, dan 11, 12. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon terbantin yang jauh di Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Itu ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dilakukan manusia terhadap aku? Lalu ayat 11 dan 12. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut.
takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibu-ibu kalau lihat ini di footnote-nya di Alkitab yang ini ya, Alkitab hard copy, kita bisa lihat di 56 ayat 1 tertulis di situ footnote-nya adalah 1 Samuel 21 ayat 12. Ini adalah peristiwa ketika Daud dikejar-kejar Saul, dia pergi ke tempat Raja Akis, kemudian pengawal-pengawal Raja Akis itu bilang, itu Daud tuh yang katanya membunuh berlaksa-laksa. Nah, dia mendengar kalimat-kalimat pengawal raja itu, lalu kemudian dia menjadi makin stres karena udah dikejar-kejar Saul, sekarang dia pergi ke tempat yang harusnya menjadi musuhnya, dan kemudian musuhnya mengetahui bahwa itu Daud yang hebat itu, yang katanya berlaksa-laksa. Wah, kalau dia masuk ke tempat kita, ini adalah satu cara yang baik untuk menangkap Daud atau apapun juga ya. Jadi hal itu terjadi, lalu Daud yang sudah penuh dengan pergumulan ini jadi merasa takut gitu ya. Dia merasa takut, dia merasa hopeless karena apapun yang dia punya rasanya nggak bisa diandalkan. Kalau kita pikir dia kan kemampuannya mengalahkan berlaksa-laksa, tapi hari itu nggak ada kemampuan itu seolah-olah. Dia kan punya tentara yang hebat, hari itu nggak bisa disandari. Dia kan punya strategi yang canggih, hari itu nggak bisa disandari. Maka kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 21, yang ada adalah Daud pura-pura gila, lalu dia bertingkah seperti orang gila, dan kemudian dia mengeluarkan air liur dan segala macam, lalu pokoknya bertingkah seperti orang gila sehingga raja itu ketika lihat, mana Daud yang hebat itu? Begitu dia, wah Daud ternyata udah stres ini, ternyata Daud sudah mengeluarkan gaya seperti orang gila, berkelakuan seperti orang gila. Ini nggak mungkin, kita mau tambah orang gila lagi di daerah kita. Maka akhirnya Daud hari itu tidak diapa-apakan oleh Raja Akis. Sehingga di sini kita melihat ya bahwa dari pengalaman itu, Daud menulis Mazmur ini, yaitu dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Ada dua bagian yang sama, yaitu 4 dan 5, lalu 11 dan 12. Di atas, di tengah, dan di bawah ini berisi pergumulan-pergumulan Daud ya. Dia bilang, kasihanilah aku ya Tuhan, seteruku menginjak-injak aku, mereka menyerbu aku, mengintip, mengamati langkahku, dan seterusnya. Jadi kata pengakuan aku takut itu ada di dalam tengah pergumulan. Sehingga ini kita bisa melihat bahwa situasi yang dihadapi adalah situasi pergumulan yang real. Tapi bagaimana caranya bisa ada satu Mazmur yang kita bisa lihat ya, di dalam endingnya dikatakan, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Maka di sini kita diajar satu hal untuk mempunyai hopeful reality adalah, pertama, kita mesti melihat secara faktual bahwa ada namanya realita firman. Realita firman itu sangat penting. Karena seringkali kita merasa firman itu seperti hope yang makin lama makin jauh, dan akhirnya terbang. Kita merasa firman itu tidak mendarat. Kita merasa firman itu ya too good to be true. Pengharapan itu too good to be true. Kayaknya nggak mungkin terjadi di dalam kehidupan saya apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sehingga betul, secara fakta kita memang punya gap yang makin jauh. Firman-Nya terasa makin jauh, kehidupan kita makin merosot. Jadi gap-nya itu sangat jauh. Sehingga kita nggak bisa lagi punya pengharapan karena memang jaraknya sedemikian jauh. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak menerima bahwa di dalam hopeful reality ini yang pertama yang mesti kita miliki dan kita pegang erat-erat adalah yang namanya realita firman. Dan di dalam realita firman ini, hal pertama yang berubah adalah bukan situasi. Hal pertama yang berubah adalah paradigm. Bagaimana Daud memandang situasinya, memandang ini apa versus apa, realita apa sih? Realita perkataannya pegawai-pegawai Raja Akis itu, atau realita perkataannya Tuhan? Maka di dalam Mazmur ini seperti dibenturkan kan ya. Aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dia kenapa takut sih? Dia dengar perkataan-perkataan orang-orang itu. Wah, ini si Daud yang begini. Oh, tapi kan dia lagi melarikan diri dari Saul. Pokoknya segala macam perkataan itu membuat dia semakin takut. Tetapi ketakutan ini tidak dia atasi dengan berani. Pokoknya berani. Ucapkan 3 kali berani. Enggak. Tapi dia atasi dengan versus yang namanya realita firman. Ada Tuhan yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Sehingga realita firman ini perlu kita pegang bersama-sama sebagai satu langkah awal yang namanya paradigm shift. Situasi tidak berubah sih. Habis itu kan dari 1 Samuel 21 enggak mendadak Saul bertobat lalu enggak ngejar Daud kan ya. Masih diteruskan dengan pengejaran-pengejaran selanjutnya. Sehingga situasinya enggak berubah. Tetapi apa yang membuat realita hopeful reality ini bisa didapat di dalam kehidupan Daud? Pertama adalah dia mengerti ada yang namanya realita firman.
Firman itu realita. Firman itu bukan jualan kecap nomor 1 begitu ya. Ya pokoknya diucapkan berkali-kali maka kita akan menjadi senang. Enggak. Realita firman itu adalah realita perkataan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu terjadi. Kenapa Daud tidak takut? Dari takut menjadi tidak takut. Karena dia punya satu pegangan yang namanya realita firman. Realita firmannya apa? Realita firmannya adalah Allah itu bisa aku percaya. Sehingga manusia bisa apa terhadap saya? Manusia bisa apapun, Allah tetap bisa saya percaya untuk memelihara saya. Ini yang menjadi dasar pertama. Supaya ketika kita mendengar firman, ibu-ibu apa yang menjadi paradigm shift yang terjadi dalam kehidupan kita? Seringkali kita mendengarkan firman, tetapi kita, ini Pak Jimmy sering ngomong ya, kita nggak berubah secara paradigma. Kita hanya mau mengkonfirmasi apa yang kita harapkan, menjadi konfirmasi ya. Kalau kita udah berdoa, udah mikir sesuatu, lalu dengar khotbah, wah ini cocok ini. Padahal khotbahnya konteksnya apa, judulnya kemana, arahnya kemana, kerangkanya apa, kita nggak terlalu peduli sih. Yang penting ada satu kalimat yang cocok sama apa yang ingin saya dengar gitu. Sehingga ya kita nggak pernah punya paradigm shift. Maka setiap kali kita menghadapi situasi ya muternya ke situ-situ aja gitu. Karena apa? Tidak pernah berubah cara lihatnya. Kacamatanya nggak robah. Kacamatanya tetap warna yang sama yang kita mau pakai gitu ya. Kacamatanya nggak ganti ukuran. Maka lihat dunia ini, lihat masalah, lihat situasi, lihat pergumulan, blur terus, nggak pernah jelas. Karena ukurannya nggak ganti. Kenapa? Tidak ada paradigm shift di dalam kita melihat. Sehingga realita pertama, kalau kita mau punya ini ya, hopeful reality, reality yang berpengharapan adalah pertama adalah kita punya realita firman. Itu yang kita pegang betul-betul. Seringkali kita ini ya percaya tetapi tidak menghidupinya gitu ya. Setuju tetapi nggak menghidupinya. Dan ini memang satu langkah yang mesti kita latih bersama-sama. Ini bukan hanya saudara sekalian, tetapi saya juga ketika melihat Tuhan bekerja, seringkali kita mendapati bahwa kok saya nggak percaya ya. Saya pernah mengalami seperti ini di dalam pelayanan gitu ya. Merasa udah berdoa, udah lihat segala macam, udah mendoakan, mendekati hari-harinya, masa sih nggak bisa lah terjadi, kayaknya enggak lah, nggak mungkin lah. Dan ternyata Tuhan mengabulkan misalnya. Lalu kemudian saya mendapati setelah pelayanan itu, saya memang kurang beriman ternyata. Saya nggak menghidupi realita yang menjadi firman Tuhan. Kalau itu pekerjaan Tuhan pasti akan terjadi. Tetapi di tengah jalan saya bisa habis gasnya gitu. Kayaknya menjadi drop, menjadi nggak percaya. Ya dia tetap dilakukan sih, tetap dilakukan. Tapi kayaknya melakukannya dengan kebodohan saya, yaitu akhirnya menghilangkan eagerness untuk berharap pada Tuhan. Karena melihat, nah ini nggak mungkin, nggak mungkin gitu. Kita nggak robah paradigm shift-nya, kita nggak robah realita lihatnya. Yang kita lihat adalah kesulitan 1, 2, 3, 4, 5. Maka ketika 1, 2, 3, 4, 5 ini ditambah, hasilnya nggak mungkin. That's it. Kita nggak mau percaya realita firman. Kalau kita pakai kacamata realita firman, maka memang kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 memang nggak mungkin. Tetapi ini bisa dijalankan. Karena apa? Karena memang Tuhan mau. Seperti kutipan Hudson Taylor ya. Pekerjaan Tuhan itu selalu impossible, selalu difficult, and yang ketiga adalah done. Selesai, terkerjakan. Memang selalu impossible, memang selalu susah, nggak ada yang jadi gampang, tetapi akhirnya done. Nah ini loh, realita firman ini yang saya pikir kita sama-sama mesti punya paradigm shift dulu. Kita benar-benar percaya ini yang Tuhan mau kita latih bersama di dalam kehidupan kita, mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan kan menjadi gampang ya, kalau 1, 2, 3, 4, 5 opsinya adalah gampang gitu. Opsi logis yang gampang. Kita akan sangat gampang mempercayai Tuhan. Tapi begitu opsi 1, 2, 3, 4, 5 ini menjadi opsi yang nggak masuk akal, kita agak sulit gitu mempercayai Tuhan. Mempercayai realita firman itu benar-benar real. Kayaknya itu cerita untuk anak sekolah minggu lah ya, yang bisa punya imajinasi berangan-angan. Kalau anak sekolah minggu itu besar, nanti masuk realita, dia juga nggak akan berpikir kayak gitu. Seringkali kita mikirnya gitu loh. Mereka itu kurang realistis, makanya berharap seperti itu. Dan mungkin kita yang kurang realistis. Kenapa? Karena kita tidak berpindah dari realita yang ada di dalam dunia yang berdosa ini, kita sebenarnya diajak untuk berpindah kepada realita firman. Dan realita firman ini diikuti oleh realita Allah yang baik. Ini bagian kedua yang mau kita pikir. Oke lah, realita firman. Tapi kan kenyataannya ada kesulitan mempercayai realita firman itu. Betul. Tetapi ada realita yang kedua yang kita bisa pegang, yaitu namanya, saya kasih nama sendiri ya nih ya, namanya realita Allah yang baik.
Seringkali kita ini ya, kadang-kadang kita bisa begini caranya. Kita berpikir Allah yang baik itu kalau begini, begini, begini. Lah, itu kita udah kasih kolom. Allah baik tuh kalau dicentang masuk semua. Kalau sehat, yang sulit dilancarkan, yang sakit disembuhkan, atau yang pergumulan, ada perbaikan gitu ya. Kita udah kasih kolom centangan, jadi kita bisa menilai nih, Tuhan itu baik kalau apa? Kalau semua klasifikasi ini masuk gitu ya. Lalu ketika kita lihat kolom yang lain, loh kok begini ya? Kita lagi jadi bingung. Loh, kalau ini terjadi, centang 1, centang 2, centang 3 di kolom yang jelek ini, gimana kita bisa mengerti Allah itu baik? Kayaknya nggak mungkin kalau Allah yang baik itu menyetujui atau membiarkan atau apapun istilah kita namanya, ya hal-hal yang buruk ini bisa terjadi gitu ya. Maka sekali lagi ya, kita akan menemui secara fakta realitas sepertinya sulit menerima realita firman. Tapi kita diajar di dalam bagian ini untuk menerima realita berikutnya yang menyusul adalah realita Allah yang baik. Allah yang baik itu satu sisi gampang dimengerti kalau semua centangan kita di list yang baik ini tercentang gitu ya. Cek. Oh ya, kita gampang mengerti Allah itu baik. Tetapi begitu terjadi di sisi yang sebelahnya, sisi yang satunya lagi, kita akan sulit mencentang dan menghasilkan kesimpulan bahwa Allah itu baik. Kenapa? Karena ya kok gini sih? Kesulitan gitu rasanya ya. Dan inilah gunanya kita perlu belajar mengharap Tuhan bekerja yang namanya mengerjakan yang namanya paradigm shift di dalam pikiran kita. Maka kita akan melihat ini menjadi sulit gitu. Sebenarnya kita kalau lihat di dalam Alkitab ya, Tuhan Yesus pernah mengatakan Allah itu adalah Bapa yang baik, memberikan matahari bagi orang yang benar dan orang fasik, memberikan air, memberikan hujan bagi yang benar dan yang fasik. Sebenarnya ini aja sulit diterima loh. Ya kalau saudara nggak ada permasalahan dengan orang fasik sih nggak masalah ya, nggak ada musuh, semua relasi lagi baik, maka kayaknya oke-oke aja. Tapi begitu kita ada masalah di sini, kita akan lihat, kok Tuhan gitu sih? Kok dia begitu baik? Kok dia gitu lancar? Dia nggak cinta-cinta Tuhan amat, tapi dia kok hidupnya kayak gitu ya? Kayak blessed banget. Lalu saya nih yang udah berjuang, berusaha, kok kayak gini? Kita sulit menerima realita Allah yang baik. Karena apa? Seolah-olah ada gap. Memang menerima Allah yang baik ini tidak gampang. Tidak gampang di dalam melihat perbandingan diri kita dengan orang lain, dan tidak gampang terhadap ketika melihat rencana Tuhan yang seperti kalau kita pikir secara runut, ini hasilnya kalau rumusnya dimasukin, nggak mungkin ini kesimpulannya tuh Allah baik. Kalau Allah baik kenapa begini? Selalu ada question mark di situ. Tapi di dalam puisi Bonhoeffer ini satu hal yang membuat saya ini ya kayak pang gitu, jadi mikir iya benar juga ya. Gimana mengertinya tuh mesti bergumul sedalam apa ya? Dalam satu teksnya dikatakan kalau ada cawan pahit yang Tuhan suguhkan untuk kita minum, biarlah aku meminumnya dan terus berpikir bahwa itu dari tangan Allah yang baik. Ini kan sulit ya. Sulit tuh kita memikirkan Tuhan yang baik memberi cawan pahit, lalu diminum sampai habis, bukannya cawan pahit itu disingkirin gitu ya, tapi diminum sampai habis, dan setelah diminum sampai habis, saya tetap masih bisa berpikir Tuhan itu baik. Ini realita yang sulit, tetapi ini realita Allah yang baik yang perlu kita sama-sama minta Tuhan kasih kita paradigm shift. Ada gap antara logika kita dan gap antara mengerti fakta ini kok bisa menjadi kesimpulan bahwa Allah itu baik. Ini bukan ini ya, waktu kita berpegang pada realita berikutnya, Allah itu adalah Allah yang baik. Kita bukan main asal pokoknya ya. Ya pokoknya lah, kan iman itu nggak bisa dipikir. Maka iman itu percaya aja. Lu belum ngerti, pokoknya percaya aja Allah itu baik. Lalu nggak ada pergumulan gitu, langsung jump into conclusion bahwa Allah itu baik. Enggak. Tuhan mau kita memikirkan hal ini. Kita nggak mau dibikin membabi buta dengan pokoknya, asal ada gap, ya udahlah, dianggap aja belum ngerti lah, nantilah gitu ya. Misteri ini mesti kita pikirkan setiap hari gitu, ibu-ibu semua. Misteri ini bukan kita lempar ke Tuhan lagi. Ya Tuhan, ini misteri ya, saya nggak tahu ya, pokoknya saya beriman aja. Tutup mata, jalan terus. Enggak. Tuhan mau kita memikirkan misteri ini karena Tuhan mau mengajar misteri nggak nyambungnya antara kejadian ini terjadi dan saya mesti menganggap realita bahwa Allah itu baik. Gimana caranya? Ada suatu gap. Nah, gap ini gimana menyelesaikannya? Gap ini adalah gap yang mesti kita pikir dengan satu sudut pandang, yaitu Tuhan mau kita belajar mempercayai Dia. Tuhan mau kita belajar bahwa misteri ini memang tidak untuk dituntaskan sekarang. Kita mesti terima ada misteri. Kita mesti terima ada gap. Itu dulu langkah pertama.
Jadi bukan telan bulat-bulat gitu ya, blok, nggak pernah dipikir, enggak. Kita tetap bisa terganggu. Kok gitu ya? Kok gitu ya? Kok gitu ya? Nggak apa-apa. Tetapi itu tetap dibawa jalan dengan sudut pandang adalah terima dulu ada gap memang. Pikiran kita tidak bisa menyelami semuanya, sehingga kita minta ada hasil runut dari logika 1 sampai logika 10, baru that's it kesimpulannya. Saya bisa ngerti Allah itu baik. Kalau logika 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nggak terjawab gimana? Apakah berarti tidak ada logika 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, logika telan saja lalu sama dengan pokoknya Allah baik? Enggak, Tuhan mau kok kita bergumul. Tuhan mau kita bertanya, kok bisa ya? Ada pertanyaan dalam hati kita seperti ini, tapi angle-nya kita robah. Angle-nya adalah, Tuhan saya berarti mesti belajar apa ya dari ini ya? Pertama adalah belajar bahwa gap ini memang sometimes nggak bisa saya beresin. Gap ini menjadi satu bukti bahwa Allah itu punya rancangan yang baik, yang saya tahu, yang saya belum mengerti, dan saya tahu saya belum mengerti. Dan saya mau menerima saya belum mengerti saat ini. Itu langkah pertama. Lalu kemudian langkah kedua, setelah ada benturan seolah-olah gap ini, kita mau pegang yang mana? Langkah berikutnya adalah mau pegang yang mana? Mau pegang logika kita yang kita pikir paling sophisticated gitu ya, paling bagus sehingga bisa merunut semuanya, lalu mendapat kesimpulan, atau kita mau pegang secara fakta memang Allah itu baik karena Allah berfirman demikian. Allah memberikan matahari bagi orang benar dan orang fasik. Ya kalau kita posisikan kita di orang benar ya kita akan bete ya, ih kenapa orang fasik dapat ya. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita orang fasik, gimana kita mengerti logika Allah yang baik ini? Kita akan mengerti dengan sangat grateful ya, dengan sangat bersyukur. Kalau kita menempatkan kalimat itu dan kita rasa kita orang benarnya, orang lain adalah orang fasik, kita akan rasa nggak adil kayak gini. Tapi kalau kita melihat kalimat itu dan kita menempatkan diri kitanya orang fasik, kita juga nggak ngerti, kok Tuhan mau ya baik sama orang fasik. Nah ini yang sebenarnya next berikutnya, step berikutnya untuk menjembatani gap ini. Gap ini terjadi karena apa? Kita merasa kita orang benar sih, maka ada gap dong. Kok Tuhan ini terjadi sama saya sih? Saya ini orang baik loh Tuhan. Nggak bisa nih logikanya nggak masuk. Tapi begitu kita paradigm shift, kita ganti diri kita dan kita kenal diri kita dalam posisi kita orang fasik, kita sebenarnya pelan-pelan akan bisa memahami bahwa ada yang namanya realita Allah yang baik. Dan realita Allah yang baik itu mungkin belum kita bisa pahami secara keseluruhan. Karena apa? Karena terlalu besar. Karena kalau kita menempatkan diri di mana kita orang fasik dan kita makin memikirkan Allah yang baik, saudara dan saya akan mendapati bahwa betul, realita itu sangat betul. Allah itu benar-benar baik. Allah itu benar-benar baik melampaui apa yang saya pikirkan. Karena orang sejelek saya ini bisa dikasih kebaikan sedemikian besar oleh Allah. Itu kita nggak habis pikir. Kita akan bukan menjadi mencurigai Tuhan atau makin pokoknya percaya gelondongan gitu ya, nggak mau tahu lah Tuhan terserah lah, pokoknya saya percaya mutlak. Itu bukan percaya mutlak, itu nggak mau mikirin sebenarnya. Tapi saudara dan saya diajak untuk mengatasi gap ini dengan apa sih? Dengan mikirnya gimana? Paradigm shift. Kita ini bukan orang benar, kita ini orang fasik. Maka kalau kita pikir lebih jauh lagi, kita akan menemukan jalan yang begitu panjang yang menghubungkan bahwa ternyata jarak antara Allah yang baik dan kita yang fasik ini begitu panjang. Dan Tuhan mau menerimanya, Tuhan mau menempuhnya. Sehingga di sini kita bisa sangat mengamini Allah itu, realitanya Allah itu baik. Buktinya apa sih realita Allah itu baik? Ini bukan hanya sekedar ketika orang merenung lalu baru dapat jawaban, bukan. Allah itu realitanya ada Allah yang baik karena apa? Dia mengaruniakan Kristus untuk menebus kita ketika kita masih berdosa. Ini kan yang Rasul Paulus tulis di dalam surat Roma, kita ini ditebus bukan karena kita waktu udah baik. Ketika kita orang fasik inilah justru Allah menebus kita. Bukankah ini sangat jelas kalau kita mau breakdown, ini adalah realita Allah yang baik. Lalu kemudian anak Allah sendiri mengalami gap ini loh. Saudara bisa bayangkan peristiwa Taman Getsemani nggak? Tuhan Yesus berdoa, kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Dia berdoa berkali-kali kan ya, 3 kali. Tetapi akhirnya Allah yang baik itu memutuskan untuk tidak mengangkat cawannya. Gap ini loh. Tuhan Yesus pun mengalami gap. Kalau Allah yang baik kok gini? Tapi dia tetap telan juga itu cawan. Kenapa? Karena ini adalah kehendak Allah yang baik yang mesti dijalani. Walaupun sekarang di depan mata cawannya cawan pahit, cawan murka. Nah, tapi ini dari tangan Allah yang baik. Ini yang pasti Kristus alami dan ini yang mungkin Bonhoeffer renungkan dari pembacaan akan Taman Getsemani, dan kita di dalam kehidupan kita masing-masing pasti punya
kadar tertentu ya mengalami bagian ini sebenarnya. Kok Allah baik, tapi kenapa mesti gini ya? Ya, ketika kita meminumnya, kita disadarkan bahwa Allah itu memang baik. Realitanya apa? Pertama, surat Roma mengatakan Allah menebus kita waktu kita berdosa. Kedua, Sang Anak Allah mengalami gap ini dan dia tetap meminumnya. Sebagai Allah yang menjadi manusia, dia sangat takut dan gentar. Dan Alkitab mencatat itu di dalam beberapa Injil, 4 Injil yang ditulis di dalam Perjanjian Baru kan. Ketika Tuhan Yesus masuk Taman Getsemani itu bukan dengan happy, enteng, tanpa pergumulan, karena dia tahu abis ini gini. Enggak. Dia tetap dengan satu gap yang besar. Karena kalau nggak ada gap yang besar, Tuhan Yesus nggak akan berdoa. Dia nggak akan benar-benar bergumul. Kalau bisa cawan ini lalu, kalau bisa cawan ini lalu. Bahkan doanya 3 kali lagi. Itu kan menyatakan bahwa memang di dalam dunia ini bisa ada gap. Mengerti fakta, tetapi adalah sisi lain adalah mengerti Allah yang baik. Sehingga saudara dan saya mesti memahami kebaikan Allah ini dimensinya cukup complicated gitu. Kita nggak bisa kasih centangan aja. Oke Tuhan ya, lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 di kolom ini, maka saya akan bisa mengerti Allah itu baik. Kalau Tuhan melenceng sedikit, pindah ke opposite kolom, maka saya sulit mengerti. Tapi nggak bisa gitu cara memahaminya. Memahami realita Allah yang baik ini, kita mesti lihatnya rada kompleks gitu ya. Rada banyak faktor sehingga kita bisa mendapat kedalaman. Waktu kita setuju, iya Allah itu baik. Bukan enteng gitu ya, seperti anak kecil. Oh, mamaku baik, kenapa kasih es krim? Kita kan nggak mengerti orang tua kita baik aja dengan dia kasih saya es krim, kasih saya ini, kasih enggak kan? Kita bisa mengerti kedalaman cinta kasih orang tua kita dengan merenungkan lebih banyak faktor kan, lebih banyak aspek. Maka sama ketika kita mau mempunyai hopeful reality, merenungkan realita Allah yang baik tuh, mari kita renungkan dengan banyak aspek. Ada gap, ada misteri, ada hal yang sulit dimengerti, ada contoh seperti yang dilakukan Kristus. Maka ketika kita pikir, maka sebenarnya yang Tuhan mau adalah makin kita memikirkan realita ini, kita akan menyadari bahwa betul-betul Allah itu baik. Sehingga hampir dibilang tidak ada satu kejadian yang buruk, paling buruk atau terburuk atau apapun namanya, di mana kita tidak bisa melihat satu pancaran bahwa ini tetap berada di dalam cawan tangan Allah yang baik. Meskipun cawannya betul pahit. Cawannya nggak berubah mendadak dari pahit menjadi manis loh ya. Cawannya tetap pahit dan tetap harus diminum dan tetap harus dijalankan. Tetapi kita tahu, kita punya satu hopeful reality karena realitanya adalah yang memegang cawan itu adalah Allah yang baik. Nah, ini yang menjadi realita kedua yang bisa kita renungkan bersama ibu-ibu di dalam kita mau masuk di dalam tahun yang baru ini ya, hopeful reality. Jadi kita nggak ngawang-ngawang, tapi kita mulai mendigest, mencerna lapis demi lapis, dan kemudian mendapat kesimpulan yang cukup banyak. Lapisan ini saya menemukan Allah begini, lapisan ini saya menemukan Allah begini. Maka kita akan jadi orang Kristen yang kaya, orang Kristen yang matang gitu ya, bukan orang Kristen yang ambil kesimpulan secara loncat, kemudian akhirnya mendadak bisa ambil kesimpulan yang ya benar sih, tapi itu loncat gitu rumusnya. Sehingga kita nggak ada kematangan sama sekali. Ketika soalnya berubah, nah panik lagi. Seperti anak-anak kita lah ya. Kalau ujian tuh nggak ngerti rumusnya, dia soalnya robah dikit, robah huruf, robah angka, udah 0 jawabannya, udah nggak ngerti. Langsung dapat E gitu ya. Karena apa? Ya nggak ngerti rumusnya. Dia nggak menguasai rumusnya sehingga soalnya ganti, contoh soalnya beda, diputar sedikit, langsung error. Nah, hidup kita kayaknya seringkali juga begitu ya. Kadang-kadang kita nggak memahami, nggak mau mendigest rumusnya, sehingga ya itu yang terjadi. Kita selalu go back to zero terus. Gitu. Kemudian realita yang ketiga adalah realita penebusan. Realita ketiga adalah realita penebusan. Tahun baru kan sering kita pikir sebagai tahun untuk kita punya hope yang lebih baik ya, pengharapan ke depan yang lebih baik. Maka satu-satunya yang bisa membuat tahun baru kita memang punya pengharapan yang lebih baik adalah ketika kita betul-betul memahami realita penebusan. Karena apa? Seperti tahun baru kita start over again, kita mau memulainya lagi, kita seperti mau membuang file yang lama, reset semua, mulai dari start yang baru lagi. Dan Alkitab sebenarnya menyediakan itu di dalam realita penebusan. Second chance gitu ya. Allah memang memberikannya. Kita bisa temui dari mana? Kita bisa temui misalnya dari Keluaran 12 ayat 1 dan 2. Ini waktu tentang perayaan Paskah sebelum orang Israel keluar dari Mesir. Saya bacakan untuk kita semua ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Dan seterusnya.
Jadi di akhirat juga ada tahun baru ya. Tahun barunya bukan 1 Januari, tapi tahun barunya adalah realita penebusan. Realita penebusan ketika Tuhan mengeluarkan umatnya dari Mesir, Tuhan mau umatnya memulai satu babak baru, yaitu apa? Menjadi umat. Suara hilang, Bu. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Kita akan menyadari satu realita yang baru, punya hope ketika kita menyadari ada yang namanya realita penebusan. Ini baru benar-benar ada pengharapan. Karena kalau enggak, itu bukan pengharapan sebenarnya. Realita penebusan membuat kita mulai dari sesuatu start yang baru, second chance yang baru, yaitu seperti di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Keluaran 12 ayat 1 dan 2, Tuhan mau umat Israel menghitung tahun dengan tahun yang baru. Perhitungan yang baru. Kenapa? Karena mulai identitas yang baru sebagai umat tebusan. Nah, ini realita tebusan sama dengan menyadari kita adalah umat tebusan. Lalu ketika kita sadar kita umat tebusan ini punya tugas. Umat tebusan nggak hanya dilepaskan doang, tapi umat tebusan ini punya tugas. Penting sekali untuk kita menyadari tugas utama. Save from and save for. Kita diselamatkan dari apa dan diselamatkan untuk apa. Ini baru satu gambaran yang komplit tentang umat tebusan. Umat tebusan itu bukannya sekedar dilepaskan dari dosa, habis itu nggak tahu ngapain. Nggak. Umat tebusan itu berarti kita tahu dilepaskan dari apa, lalu untuk apa. Ini kan yang juga jelas ya di dalam Efesus 2, pasal 2, ayat 8, 9, dan 10. 8, 9 itu kan kita diberikan iman, bukan hasil pekerjaan kita, tetapi ayat 10-nya mengatakan bahwa ada pekerjaan baik yang harus kita persiapkan, yang harus kita lakukan karena sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Maka ini menjadi satu hal kedua ya, waktu kita menyadari kita realita penebusan itu apa? Kita umat tebusan. So, umat tebusan itu ngapain? Umat tebusan adalah diselamatkan dari apa, lalu melakukan apa. Melakukan apa tuh gimana? Yaitu sadar tugas utama. Banyak kali pergumulan itu bisa kita selesaikan kalau kita menyadari tugas utama. Tugas utama. Ini pengalaman ya, maksudnya nggak tahu ya ibu-ibu pernah punya pengalaman gitu nggak ya? Saya kan punya anak bayi, jadi kadang-kadang encok itu ada di mana-mana gitu ya, di punggung, di tangan, di mana-mana rasanya pegal gitu. Belum lagi kalau tidurnya malam dan segala macam. Lalu besok harus persiapan. Aduh ini benar-benar persiapan kayak dikejar maling. Padahal harusnya saya ngejar maling ya, bukan maling ngejar saya. Cuman begitu ya. Cuman Pak Jimmy selalu bilang, ingat tugas utamamu apa? Oh iya. Tugas utama saya apa? Ya gendong Jona itu tugas utama saya. Maka saya nggak lagi, maksudnya itu membuat saya meredefinisi ulang gitu ya. Ini kan hal sederhana ya. Tapi saya jadi apa ya, menggendong dia dengan tanpa pegel gitu. Pegel pun nggak masalah, karena itu tugas utama saya kok. Ini tugas utama saya. Saya nggak harus rasa, aduh, gue tuh lebih efektif, lebih efisien kalau bisa begini. Aduh, gara-gara mesti ini nggak tidur nggak lebih awal, jadi saya semua berantakan agendanya. Nggak bisa gitu. Itu berarti kita tugas utamanya bukan ini. Tugas utamanya sono yang kita angan-angankan sebagai tugas utama. Realitanya tugas utamanya ini kok. Maka kita sebagai umat tebusan sadar, saya pikir, iya benar juga, tugas utama saya ya ini dong. Ini nggak bisa disubstitute yang lain. Yang lain bisa didelegate kok, yang ini nggak bisa, berarti ini tugas utama saya. Maka redefinisi lagi itu, mikir lagi, tugas utama saya apa ya? Waktu pikiran kacau itu kan kita terdistract ya, kayak banyak tugas gitu ya, kayak kita ini orang yang dipercayakan banyak hal oleh Tuhan, waduh kita ini orang penting seluruh dunia gitu. Tapi enggak kok, kalau dipikir-pikir tugas utama saya bisa dihitung jari. Dan itu yang kita klasifikasikan, tugas utama saya apa? Ini. Nah, itu kalau kita utamakan lebih dahulu kita kerjakan. Sehingga yang lain kita adjust gitu ya. Karena kalau kita nggak memikirkan prioritas, mana utama, mana enggak, kita nggak bisa, akan kacau hidupnya, akan terdistract banyak hal. Umat tebusan tuh punya tugas utama apa sih? Sebagai orang Kristen punya tugas utama apa sih? Itu yang perlu kita definisikan. Kalau enggak, kita akan punya banyak distraksi, sehingga kita cuma menyadari kita diselamatkan dari, tapi nggak tahu untuk ngapain gitu. Untuk ngapainnya kayaknya many things to do gitu. Dan akhirnya kita nggak do satupun gitu, karena terlalu crowded, terlalu stres gitu, terlalu banyak pikiran. Akhirnya nggak ada satupun yang terkerjakan karena terlalu hektik, ataupun kalau dikerjakan jelek semua. Karena apa? Penuh dengan gerutu, penuh dengan merasa berat, merasa paling
berbeban berat, merasa paling sengsara dalam dunia ini. Waduh, akhirnya nggak terkerjakan tugasnya. Kenapa? Ya karena salah mikir. Paradigm shift, sekali lagi perlu sekali. Kita perlu mengerti tugas utama sebagai umat tebusan. Lalu kemudian umat tebusan itu setelah dikeluarkan dari Mesir, ngapain sih? Ya berarti hidup setiap hari sama Tuhan. Ya kan? Waktu mereka keluar dari Mesir, di padang gurun, makan dari Tuhan, tidur sama Tuhan. Kan mereka ada kemah suci nanti ya. Pergi jalan sama Tuhan. Perang mesti bawa tabut sama Tuhan. Apalagi hari raya senang-senang ada Tuhan. Beribadah ada Tuhan. Semua ada Tuhan. Berarti realita penebusan itu adalah ketika kita tahu kita umat tebusan, kita berarti hidup kita sehari-hari bersyukur ada Tuhannya. Dan ini yang membuat kita punya hopeful reality. Ada Tuhan itu bukan ketika dari jelek menjadi bagus baru Tuhan ada. Enggak loh. Di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, Tuhan itu ada. Di dalam situasi macam-macam ya. Kalau saudara baca kitab Bilangan misalnya, itu situasinya banyak hal. Pemberontakan, kesulitan, perang, hari raya, atau dapat air, dapat makan, kurang makan. Itu semua dijalani dengan ada Tuhan. Dan disitulah namanya umat tebusan. Menyadari ada Tuhan setiap saat. Baru saudara dan saya bisa mempunyai satu realita yang berpengharapan. Bukan pengharapan karena menuju sedikit demi sedikit tentang apa yang kita idealkan, bukan. Tapi berpengharapan karena apa? Karena kita menyadari realita firman itu nyata loh. Itu baru kita punya pengharapan sebenarnya. Lalu kita menyadari realita Allah yang baik. Allah itu baik loh. Kadang nggak bisa dimengerti, tapi mari kita pikirkan. Kita akan menemukan jawabannya bahwa Allah itu baik. Dan dari situ kita akan makin punya pengharapan menghidupi tahun 2022 ini dengan satu gairah yang besar. Kenapa? Karena benar, dari pergumulan saya nggak ngerti, kok saya pikir lagi, saya ketemu jawabannya, Allah itu baik. Lalu kemudian yang ketiga, saya tahu saya adalah umat tebusan. Saya sudah dikeluarkan dari dosa, saya menghidupi satu realita yang baru. Realita yang baru ini punya tugas utama, dan tugas utama ini mesti saya lakukan, dan kemudian hari demi hari ternyata ada Tuhan terus. Dan bukankah ini suatu yang membuat kita menjadi tenang sebenarnya? Tenang karena apa? Karena ada Tuhan. Dan ini membuat kita menjalani hari-hari dengan hope yang realistis. Hope yang realistis. Nah, harap ini bisa menguatkan kita semua sebagai perempuan-perempuan Kristen. Mari kita berharap Tuhan memberikan paradigm shift di dalam pergumulan kita masing-masing. Dan Tuhan menuntun kita mempunyai realita yang penuh pengharapan. Bukan realita yang kita cocokkan dengan pengharapan kita, lalu kemudian menjadi hilang, tetapi realita yang kita hidupi demi hari. Jadi kita setiap hari hidup, iya ada hal yang baik, ada yang baik, ada pengharapan, maju pelan-pelan. Karena apa? Setiap hari dituntun oleh Tuhan. Dan ini kiranya menjadi renungan yang saya sangat berharap ya, ibu-ibu boleh memikirkan further gitu ya, memikirkan lebih lanjut, lebih layernya lebih kompleks di dalam situasi masing-masing. Ini hanya penggalan kecil yang harap bisa jadi insight buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar. Kami berharap di tahun yang baru ini kami tidak menjadi orang-orang yang naif, mengharapkan sesuatu menjadi lebih baik tanpa memikirkan ini dan itu. Tetapi kami mau belajar untuk merenungkan sehingga ketika kami berharap, kami tahu pengharapan kami tidak akan gagal. Karena kami sedang berharap bersama Tuhan. Maka Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Bapa yang baik yang di surga, yang tidak pernah membuat pengharapan kami menjadi lenyap dan menjadi pudar. Karena kami diajar untuk berharap yang benar. Sehingga pengharapan ini bisa membuat kami menghadapi realita dengan real, dengan satu kegairahan yang besar. Karena kami tahu kami sedang berjalan bersama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.